Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Pagi ini Kamis 31 Agustus 2023. Saya Pendeta Edison Pasaribu, Gembala Sidang GKO Glory, akan menyampaikan firman Tuhan dengan pola 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, dari Yesaya 51 ayat 4. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan baca firman. Kami menyadari kekurangan dan keterbatasan. Untuk memulai hari baru, hanya kekuatan Tuhan yang menolong kami. Karena itu Tuhan, ajari kami mengerti firman dan mampukan juga kami setia untuk melakukan firman. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, Yesaya 51 ayat 4, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Terimalah sikap hati yang bersedia dibentuk Tuhan. Saudara-saudara, dari ayat 4 kita menemukan ada beberapa kata yang harus kita renungkan, terutama pada ayat 4a. Apa yang dikatakan Tuhan, yakni kata perhatikanlah suaraku dan pasanglah telinga kepadaku. Sedangkan isi dari ayat 4b, yakni pengajaran akan keluar daripada Tuhan dan hukumnya sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat latar belakang dari pembacaan ini, bangsa Israel, sisa Israel yang sedang berada di pembuangan Babel. Mereka secara fisik memang tidak ditahan atau dipenjara, tetapi dari kehidupan mereka sehari-hari, bangsa itu tanpa kebebasan mereka tertekan. Karena itu mereka punya kerinduan untuk pulang ke kampungnya, ke Sion, ke Yerusalem, sehingga dalam kondisi yang seperti itu mereka memerlukan penghiburan dan keselamatan. Tapi di sisi yang lain kita harus akui, bangsa ini bangsa yang suam-suam kuku, tegar tengkuk, tidak mau mendengar secara utuh, mendengar hanya secara sambilan, keras kepala, egois. Karena itu perkataan firman Tuhan, kata pasang telingamu, dengar baik-baik, ini menjadi penekanan. Dan ini juga yang perlu juga kita renungkan pagi ini. Saudara-saudara, dari dua frasa kata yang menarik tadi, perhatikanlah suaraku dan pasanglah telinga kepadaku, timbul pertanyaan mengapa Nabi memberikan tekanan pada kata dengarkanlah aku. Apa ada gangguan pendengaran dengan umat Tuhan? Ayat ini menunjukkan akan adanya sebuah persoalan serius memang yang terjadi dengan umat Israel. Di perikop yang lain, Yesaya mengatakan bangsa ini umat yang tidak memperhatikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Secara fisik mereka bertelinga, tetapi parahnya tidak mendengar apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Dan ini menegaskan apa yang terjadi dalam pasal 51, mendengar adalah persoalan serius yang dihadapi umat Tuhan. Persoalan mendengar dewasa ini juga melanda kehidupan masyarakat. Mereka lebih suka berbicara daripada mendengar. Kalau toh mendengar,
Masyarakat lebih suka mendengar apa yang memuaskan keinginannya, terlepas dari apakah yang didengar itu adalah sesuatu yang benar atau tidak. Apa yang menyenangkan diri itu yang didengar, apa yang membuat dia puas itu yang mau dia dengar. Malah kalau itu cocok, malahan menjadi bahan pembicaraan orang ramai, terutama hal-hal yang sifatnya negatif. Wah, ini cepat sekali kita dengar dan kita sebarkan. Apa yang membuat dirinya diakui, ini yang pasti lebih banyak didengar. Mari kita mendengar. Kebiasaan yang mendengar itu baik, tapi isi yang kita mau dengar itu harusnya lebih selektif. Karena itu firman Tuhan pagi ini katakan, dengarkan suara dan pengajaran Tuhan. Karena itu yang menuntun kita ke dalam kebenaran akan hukum-hukumnya. Mendengar suara Tuhan akan membawa terang bagi kehidupan kita. Mendengar suara yang lain sering membawa kepada kebinasaan. Nah, itu saudara-saudara, pencerahan perlu untuk kita, karena hanya suara Tuhan yang membawa terang, yang memberi inspirasi serta solusi dan mencerahkan hidup kita setiap hari. Tetapi mendengar gosip akan menjerumuskan orang, walaupun ternyata orang lebih senang gosip dari firman Tuhan. Dengar sesuatu yang menjadi cerita buruk tentang orang lain, kita cepat. Tapi kalau untuk firman Tuhan bagi kehidupan kita, kita sering malas. Nah, itu saudara-saudara, pertanyaan pagi ini, apakah kita sudah betul-betul mendengar suara Tuhan? Kalau tidak, pasanglah telingamu, dengar baik-baik, karena firman Tuhan adalah kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar pagi ini. Ajari kami memasang telinga kami hanya untuk mendengar suara Tuhan. Jauhkan kami dari kebiasaan buruk untuk hanya mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Kami lebih banyak bicara daripada mendengar. Sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi mau mendengar untuk yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, kiranya Tuhan jauhkan dari kami. Makasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi dengarkanlah suara Tuhan melalui pemberitaan firman-Nya, dan tidak hanya mendengar tapi memperhatikan firman Tuhan. Bagikanlah kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman seiman, dan orang lain yang kita temukan dengan lebih berhikmat supaya kita semua hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.